生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。弟兄姐妹，大家早！让我们一起的来敬拜我们的主。愿主与你们同在，愿主也与你同在。我很喜欢人对我说：“我们同往主的殿。”来呀，我们一同歌颂主。我们要向全能的救主大声欢呼。上帝是灵，我们当以心灵和诚实拜他。荣耀归于上帝、圣父、圣子、圣灵。赞美归于主，从现在直到永远。阿们。求解心主文，我们一起来。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道，心里所隐藏的也瞒不过主。求主用圣灵的感化洁净我们心里的意念，叫我们尽心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。荣归主颂。惟愿在上荣归于上帝，在地有平安，人都蒙恩。我们赞美主，称颂主，敬拜主，荣耀主，为主的大荣耀。感谢主上帝，天上的皇，全能的上帝圣父，主独生圣子耶稣基督，主上帝，上帝的羔羊，除掉世上罪的主，怜悯我们。坐在上帝圣父右边的主，允准我们的祷告，因为基督独一为圣，基督独一为主，基督独一圣灵，在上帝圣父荣耀以为至上。阿们。
今天是三位一体后第20主日，让我们一起的来宣读今日主文。求慈悲的主将赦免和平安的恩典赐予信主的百姓，叫我们一切的罪恶都得洗净，心里安然侍奉主。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。今日经文取自诗篇第1篇，诗篇第1篇。不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的作为，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。因此当审判的时候，恶人必站立不住，罪人在义人的会中也是如此。因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。这是上帝的话，感谢上帝。Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan juga beribadah bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya dimanapun kita berada dan bagaimanapun kita beribadah, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dalam keadaan yang sehat. Dan kami percaya Tuhan, di dalam kami belajar firman-Mu, Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami, sehingga kami semua dapat diberkati. Bahkan firman yang kami pelajari itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami bertumbuh di dalam iman, dan juga kami terus berharap dan bersandar kepada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menaruhkan firman-Mu dalam hati setiap kami, dan kami diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu lalu saya membawa istri dan anak kecil ke klinik kesehatan, di mana kita pergi mendapat suntikan imunisasi kepada bayi kami. Dan di tengah perjalanan itu, setelah selesai kami pulang, di tengah-tengah jalan kita menghadapi kemalangan kecil, di mana cermin sisi kereta saya pecah, bukan saja pecah, tetapi hancur berderai ya. Dan terdetik di hati saya ketika melihat keadaan itu, di mana saya mempersoalkan apakah Tuhan tidak menyertai saya, ataupun mungkin ada dosa yang sudah saya lakukan sehingga Tuhan menghukum saya. Tapi di hati kecil saya juga Tuhan meletakkan bahwa saya harus bersyukur, karena yang rosak itu hanyalah bagian kecil dari kereta, yaitu di cermin sisi. Namun istri dan anak saya selamat dan tidak ada kecederaan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita melihat apa yang kita lihat dan kita pikirkan, apa yang kita pikir berbeza dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan di setiap situasi kita. Tapi apa yang saya mau simpulkan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memimpin kita, bahkan Tuhan yang selalu menjaga kita sehingga kita semua di dalam keadaan yang baik dan selamat. Dan hari ini kita sudah membaca di dalam pembacaan Keluaran pasal 12 daripada ayat 1 hingga 28, di mana daripada perikop ini saya memberikan satu tema, yaitu umat yang diselamatkan. Nah, ketika kita membaca konteks sebelum daripada ayat ini, di mana ayat ini atau perikop ini berbicara tentang Paskah, yaitu kita melihat bagaimana tulah yang ke-10 ditimpakan kepada orang Mesir, bangsa Mesir pada masa itu,
dan sebelumnya juga ada 9 tulah yang lain. Dan daripada tulah-tulah ini, apakah tujuan Allah timpakan kepada bangsa Mesir? Tujuannya adalah untuk merendahkan, mempermalukan dewa-dewa orang Mesir yang mereka sembah. Bahkan di dalam itu kesempatan Allah menyatakan kekuasaannya, bahwa Allah lebih berkuasa daripada dewa-dewa orang Mesir. Dan secara khusus pada hari ini kita membahaskan tentang tulah ke-10, yaitu tulah kematian anak sulung, di mana di kalangan orang Mesir, anak sulung yang dikeramatkan dalam penyembahan dewa matahari yaitu dewa Amon-Ra, yang dimana dewa Amon-Ra inilah adalah dewa yang melindungi anak sulung setiap bangsa Mesir, bahkan secara khusus anak sulung kepada Firaun. Tapi apa yang terjadi ketika Allah timpakan tulah ini? Anak sulung Firaun juga mati, dan ini menunjukkan bertujuan merendahkan atau menyingkapkan ketidakmampuan dewa ini untuk melindungi anak sulung daripada Firaun. Bahkan bukan saja anak sulung Firaun, tapi anak sulung bangsa-bangsa Mesir dan juga segala ternakan mereka, anak sulung daripada ternakan mereka juga semuanya mati. Dan bagaimana kita melihat keselamatan di dalam keadaan ini, di mana umat Israel juga tinggal bersama-sama dengan bangsa Mesir ini. Tetapi apa yang berlaku kepada bangsa Israel? Mereka tidak sekali ditimpakan kepada wabah penyakit maupun kematian anak sulung ini. Dan di dalam Keluaran 12 ayat 12 katanya, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan ke semua ala Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ini katakan kujatuhkan hukuman adalah Tuhan Allah mempermalukan dewa bangsa Mesir. Inilah bukti bahwa kuasa Allah terhadap dewa-dewa Mesir. Dan menurut Herbert Wolf, 10 tulah adalah gambaran dan pratanda eskatologi ataupun penyelamatan Allah kepada umatnya. Jadi 10 tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir ini adalah bertujuan untuk memperlihatkan kepada bangsa Mesir, bangsa Israel itu, bahwa Allah sendiri Allah yang menyelamatkan. Jadi di sini kita melihat Allah sendiri berinisiatif, Allah sendiri yang bertindak untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan bangsa Mesir pada masa itu. Dan hari ini kita melihat banyak kejadian berlaku di mana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, dan juga semalam kita melihat berita di mana di Vietnam satu banjir yang sangat besar dan dahsyat bagi saya, sehingga bila saya melihat ia satu kejadian yang sangat menakutkan. Bahkan ini kadang-kadang akan membuat hati kita gentar. Apakah dunia ini akan semakin kepada kehancuran, ataupun secara manusia mungkin kita pikir mungkin inilah tanda-tanda pengakhiran bagi dunia. Tapi kita sebagai orang percaya, apakah respon kita? Apakah ini menakutkan kita sehingga kita harus bersembunyi, harus melakukan perkara-perkara yang luar daripada pikiran kita? Tapi ketika kita dekatkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita. Dan di mana dalam setiap kejadian ini memperlihatkan kita bahwa kita harus sedar bahwa segala sesuatu yang berlaku di dalam dunia ini di bawah kendali Tuhan, dan Tuhan yang berkuasa. Dan ketika Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan juga yang akan menyelamatkan kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana umat Israel yang diselamatkan. Kita sebagai orang yang percaya adalah orang yang diselamatkan,
orang yang dipimpin, orang yang diberkati Tuhan. Tetapi sebelum kita mengalami berkat perlindungan Tuhan, ada dua hal yang kita harus pelajari. Apa itu berkat perlindungan dan pertolongan Tuhan? Yaitu di dalam Mazmur 145 ayat 18 hingga 19 katanya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendaknya pada orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Pada Kejadian 10 tulah itu, Allah menyerang Mesir, dan nampak sangat perbezaannya di antara umat Israel dan juga orang-orang Mesir pada masa itu. Jadi di dalam pada Mazmur ini kita melihat ada dua bagian. Yang pertama, tindakan Allah yang menyelamatkan, dan kedua, tidak cukup hanya Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita, tetapi kita sebagai orang percaya juga harus ada tindakan dan juga respon kita di dalam penyelamatan Allah. Jadi ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, tindakan Allah. Yang kedua, tindakan sebagai respon manusia itu sendiri yang diselamatkan. Mari kita lihat yang pertama, yaitu tindakan Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan umatnya. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 7 dikatakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan di ayat 13 juga mengatakan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi ketika malaikat maut datang untuk menumpahkan tulah atau mencabut nyawa anak sulung di setiap daerah di Mesir itu, umat Israel diperintahkan untuk menyapu darah domba di kedua tiang dan di atas ambang pintu mereka. Dan ketika malaikat Tuhan lalu di sana, maka ketika melihat darah itu, maka di sini dikatakan tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah bangsa Israel ataupun di setiap rumah bangsa Israel. Jadi kita melihat di sini ada darah perjanjian yang ditumpahkan, yaitu darah domba yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Jadi di sini Allah mengatur, Allah memberikan arahan kepada mereka. Allah sendiri yang merancangkan dengan teliti, dengan baik. Kalau kita lihat dan membaca daripada Keluaran daripada pasal 21 ayat 1 hingga 28 ini, kita melihat bagaimana secara teliti Allah mengatur dan merancang kepada setiap umat Israel apa yang mereka harus lakukan supaya mereka di dalam keadaan yang selamat. Jadi tindakan Allah yang menyelamatkan itu dapat dilihat daripada Allah sendiri yang memberikan arahan ataupun pimpinan. Kita lihat ini berbicara tentang bagaimana Allah mengarahkan mereka sehingga mereka harus menjaga kesehatan mereka dan mengadakan pertemuan khusus dan memperhatikan jiran tetangga mereka. Ini yang kita lihat di dalam pembacaan. Jadi sebelum mereka mengalami tulah kematian anak sulung itu, Allah sendiri sudah merancang dengan teliti dan baik dan tertib bagaimana supaya umat Israel akan tetap di dalam keadaan yang selamat. Bahkan mereka menyapukan kedua tiang rumah mereka dan di atas ambang pintu mereka darah domba yang sudah dikorbankan. Darah menunjukkan memberi pengertian pada kita bahwa sebuah perjanjian di mana Allah akan menyelamatkan mereka. Dan hari ini kita melihat lebih baik daripada darah domba adalah darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib yang menyelamatkan kita. Dan ketika kita rasa takut,
kita rasa gentar dengan segala keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Ingat bahwa Allah terlebih dahulu sudah merancang, sudah membayar harga yang besar di atas kayu salib dalam perjanjiannya, dan kita diselamatkan melalui darah Kristus menjadi tanda penyelamatan yang sempurna. Darah Yesus adalah darah korban yang sempurna, dan di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, saya percaya Tuhan juga pasti melindungi kita, dan Tuhan sudah memberikan kita hikmat bagaimana seharusnya kita menghadapi pandemik dan COVID-19 ini. Dan saya percaya juga tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita, bahkan selalu menyertai kita. Di mana kita melihat, kalau saya baca secara khusus, secara teliti, apa yang Tuhan lakukan kepada umat Israel sebelum Tulah ini, di mana sangat teliti Tuhan merancang semuanya, sehingga umat Israel itu bukan selamat dengan begitu saja, tetapi ada perkara-perkara yang Tuhan arahkan kepada mereka supaya mereka taati. Dan akhirnya mengapa mereka selamat? Kuncinya karena mereka taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Oleh itu, yang kedua, bagaimana kita mau lihat penyelamatan Allah, bagaimana kita mau melihat di dalam kehidupan kita selalu dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita diselamatkan adalah karena tindakan kita sebagai orang percaya. Apa tindakan kita? Kalau orang Israel pada masa itu, mereka respon dengan ketaatan. Walaupun banyak perkara yang harus mereka lakukan secara detail, tetapi nampaknya seperti macam menyusahkan mereka, tetapi mereka taat dan melakukan. Hasil daripada ketaatan mereka diselamatkan. Di dalam Keluaran 12 ayat 22 katanya, kemudian kamu harus mengambil seikat hiskop dan mencelupkan dalam darah dan ada di sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang pintu, pada kedua tiang pintu, dan tidak seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Setelah mereka sapukan darah domba yang mereka sudah sapukan itu, mereka sudah korbankan domba dan mereka sapukan darah di kedua tiang pintu dan di ambang pintu, apa yang mereka lakukan, apa yang Tuhan perintahkan, dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ya, mereka tidak boleh keluar rumah, mereka harus duduk di rumah, stay at home. Ya, ini yang hari-hari ini kita diajarkan oleh pemerintah kita, supaya untuk kita memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini, kita harus kurang-kurangnya semalam diberitakan harus duduk di rumah sekurang-kurangnya 15 hari. Maka optimisnya pengarah kesehatan Malaysia mengatakan bahwa penularan ataupun rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan. Jadi bukan saja hari ini kita mengalami situasi di mana kita harus stay at home ataupun tinggal di rumah. Orang Israel pada masa itu dikata, kamu tidak boleh keluar dan pintu rumahnya sampai pagi. Mereka tidak taat, mereka tidak keluar rumah. Bahkan mereka dikatakan bukan saja mereka stay at home, ada perkara-perkara lain yang Tuhan sudah aturkan kepada mereka. Ketika mereka di dalam rumah, apa yang mereka harus lakukan? Mereka bukan tidur, makan, bahkan mencoba resepi-resepi ini. Tidak. Ada hal-hal yang Tuhan suruh mereka lakukan sementara mereka duduk di rumah. Dan mereka juga, apa yang pada saya boleh baca adalah mereka juga tidak melihat ke pintu di mana-mana apakah yang berlaku di luar, tetapi mereka tetap fokus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Yang pertama, mereka itu taat dan tinggal di dalam rumah. Dan yang kedua,
mereka tindakan mereka? Mereka mengadakan persekutuan kudus. Sungguh pun mereka di dalam rumah itu, mereka bukan bersukaria, mereka bukan tidur, lepak, makan, tidak. Bukan TLDM, tetapi mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan perjamuan persekutuan kudus. Di dalam Keluaran 12 ayat 16 katanya, kamu adakanlah pertemuan kudus, baik pada hari pertama maupun hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang kamu sediakan. Mereka adakan persekutuan kudus di dalam mereka stay at home ataupun mereka tinggal di rumah mereka. Jadi hari ini apakah kita juga melakukan hal yang sama? Ketika umat Israel diselamatkan oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka selalu mengadakan, selama mereka stay at home atau tinggal dalam rumah itu, mereka mengadakan persekutuan kudus. Hari-hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kita bawa keluarga kita untuk mengadakan persekutuan kudus di dalam rumah kita. Membawa keluarga kita, dekatkan hati kita kepada Tuhan. Saya juga setiap malam ada kesempatan kita bawa anak-anak berdoa bersama-sama, untuk berdoa untuk keluarga, bahkan untuk COVID-19 ini, pandemik ini, kita berdoa bersama-sama. Dan ini menyatakan bahwa kita sebagai satu keluarga, kita berkumpul, kita mengadakan persekutuan kudus, berdoa bersama di dalam kita tinggal di rumah, maupun di dalam kita menantikan pertolongan Tuhan. Kita melihat bagaimana tindakan kita sangat penting untuk respon dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan kepada kita. Tuhan sudah menentukan keselamatan bagi kita, tetapi tindakan kita juga sangat penting. Yang kedua, dan seterusnya, di Keluaran 12 ayat 4, apa yang mereka lakukan? Tetapi jika rumah, di Keluaran 12 ayat 4 katanya, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang dekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan masing-masing. Jadi saya simpulkan apa makna ayat ini adalah di mana ketika ada jiran tetangga kita yang tidak mampu untuk menyembelih seekor domba, dan Tuhan memerintahkan mereka memperhatikan jiran mereka yang tidak berkecukupan, yang tidak mampu ini, dan membahagi bersama-sama mereka. Jadi di dalam tindakan penyelamatan Allah ini, apa tindakan mereka, respon mereka? Tuhan memerintahkan mereka, di dalam mereka menantikan pertolongan Allah, di dalam mereka stay at home, mereka juga jangan lupa untuk memperhatikan tetangga mereka. Jadi bila saya baca secara teliti bagaimana rancangan Tuhan itu sangat teliti. Bukan saya Tuhan memerintahkan mereka tinggal di rumah, dan di dalam tinggal di rumah mereka harus mengadakan persekutuan kudus, yaitu persekutuan bersama dengan Tuhan, tetapi Tuhan juga memerintahkan agar mereka tidak lupa kepada tetangga mereka yang kekurangan, yang tidak cukup makan, yang tidak mampu. Mereka berikan, berkongsi berkat yang mereka ada. Dan hari ini juga kita belajar daripada apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, respon mereka ketika Allah memerintahkan mereka, mereka taat. Dan hari ini apa yang saya pelajari ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita selalu berdoa supaya pihak yang berwajib, pihak Kementerian Kesehatan, kita berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hikmat untuk mengendalikan situasi pandemi ini, sehingga bukan saja boleh terkawal, tetapi kita boleh memutuskan rangkaian penyebaran penyakit COVID-19 ini. Dan ketika kita sedang berdoa seperti ini, dan saya percaya apa yang mereka arahkan, apa yang pihak berkuasa sudah arahkan untuk kita tinggal di rumah, untuk kita menjaga kebersihan, untuk kita pakai hand sanitizer, pakai mask, pelitup muka, itu semuanya arahan. Dan saya percaya apabila mereka arahkan, itu adalah hikmat
daripada Tuhan. Karena kita sudah berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hikmat. Tuhan yang memberikan mereka kebijaksanaan bagaimana untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19 ini. Jadi respon kita sebagai umat yang percaya adalah kita harus taat dan mematuhi setiap peraturan yang diberikan kepada kita. Sepertinya kita harus tinggal di rumah, selalu menjaga kebersihan, tidak berkumpul di khalayak ramai, dan tidak kesana kesini, dan akhirnya di mana itu yang membuat kita boleh terjangkit oleh COVID-19. Jadi kalaupun kita sudah diselamatkan, tetapi kita harus ada tindakan, ada respon yang benar daripada kita, yaitu kita harus patuh dan taat, ya, seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan. Setiap saranan mereka kita harus ikuti. Kita sebagai umat yang percaya kita harus taat dengan siapapun yang membuat arahan yang adalah pihak berwajib, yang punya kuasa, yang pihak yang dimana mereka bertugas lumus menangani pandemi ini. Dan kita, apa yang kita perlu buat hanya satu, yaitu kita patuh setiap arahan yang diberikan. Yang kedua juga, di dalam kita patuh, kita juga harus ada hubungan dengan Tuhan. Kenapa pentingnya hubungan? Karena ketika kita berhadapan dengan pandemi ini, kita akan merasa gentar dan takut. Tetapi ketika Tuhan memimpin hati kita, kita tidak dipimpin oleh ketakutan, tetapi hati kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita terus melihat dan meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Ada orang berkata, jangan selalu dengar kabar yang buruk daripada maklumat daripada pandemik ini, sehingga itu menakutkan kita. Apakah kalau kita tidak mendengar berita-berita ini, itu menghilangkan ketakutan kita? Kita harus tahu perkembangan situasi keadaan pada masa ini, supaya dengan itu kita semua akan mengambil langkah berjaga-jaga. Bahkan dengan itu kita semakin giat berdoa. Dan pada akhirnya, dorongan saya, kita tahu Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Dan ketika Allah yang menyelamatkan, penyelamatan itu akan sia-sia kalau kita tidak taat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan respon kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan sebagai umat yang sudah diselamatkan, ataupun yang umat yang tinggal di dalam perancangan Allah, yaitu kita harus berjalan di dalam ketaatan. Bukan saja kita taat kepada Tuhan, tetapi kita juga diajarkan taat kepada pemerintah yang memerintahkan kita, yang sudah diberikan kebijaksanaan untuk mengawal dan memutuskan rantaian penyakit COVID-19 ini. Dan oleh itu, mari kita terus berdoa supaya Tuhan terus memimpin kita. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam musim pandemi ini, mari kita bersama-sama untuk dekatkan hati kita kepada Tuhan, sehingga kita semua di dalam keadaan yang baik dan sehat. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. 我们来坚固我们的信心，一起的先读尼基亚信经。我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形的万物的主。我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万事之前为父所生的，从神出来的神，从光出来的光，从真神出来的真神，首生的，不是被造的，以父一体的。万物都是借着主所造的，主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕，同真理玛利亚起着肉身，并成为人，在本丢比拉多手下为我们钉十字架，被害受死埋葬，照圣经第三日复活，升天坐在父的右边，将来必有大荣耀在降临，审判活人死人，他的国无穷无尽。我信圣灵为主，并是生命的根源，从父子出来的，以父子同受敬拜，同受尊荣，曾借着先知传言。我信唯一圣而公之教会，众使徒所传者。我承认是最势利的独一洗礼。我指望死人复活，并来世的生命。阿们。
Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi kita boleh bertemu di dalam kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Seperti mana yang kita ketahui, pihak kerajaan telah mengenakan PKPB untuk negeri Sabah, di mana penyakit yang berbahaya itu COVID-19 sudah meningkat di Sabah. Pada masa yang sama juga, pihak kerajaan juga tidak membenarkan kita mengadakan kebaktian di dalam gereja. Tetapi kita bersyukur karena kita masih lagi boleh mengikuti kebaktian secara online. Jadi oleh itu saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ambillah peluang ini bersama-sama dengan keluarga, suami, istri dan juga anak-anak atau ibu bapa mengikuti kebaktian online. Supaya di dalam iman kita atau pertumbuhan rohani kita semakin lama semakin kuat di hadapan Tuhan. Walaupun kita menghadapi begitu besar cabaran di dalam menangani COVID-19 ini, tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita dan memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Jadi oleh itu saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, jika ada sesuatu yang Anda tidak penting untuk Anda keluar dari rumah, dan silalah tinggal di rumah bersama dengan keluarga, kecualilah ada perkara-perkara yang Anda perlu ada urusan di luar yang penting, atau urusan untuk berbelanja, baru saja Anda keluar. Dan saya mengingati, jagalah diri kita, baik dalam kebersihan, dan juga di antara satu dengan yang lain. Dan kita percaya, kita berdoa, supaya COVID-19 ini akan berlalu dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dan juga saya selalu mengingatkan kamu di dalam doa saya, bersama juga dengan staf gereja, di mana kami memilih waktu untuk berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat kita di gereja, baik di Manggatal, baik dalam Chinese ataupun BM, mau juga di Talipuk. Dengan itu, kami adakan kebaktian secara Zoom di dalam Google, dan kalau ada di antara jemaat yang mau mengikuti doa bersama di dalam Zoom, di dalam Google, sila maklumkan kepada AI, karena dia akan membagikan kod kepada Anda, di mana kami akan berdoa setiap hari Isnin, jam 10.30 pagi, hari Rabu jam 10.30 pagi, begitu juga dengan hari Jumat jam 10.30 pagi. Dan jika ada kesempatan, bolehlah mengikuti doa bersama-sama dengan AI. Dan minta kepada AI untuk mendapatkan kod Zoom, dan kita boleh mengikuti doa bersama-sama. Dan selain itu, saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, dan saya juga terus mendorong kepada jemaat kita, melalui hal pemberian persembahan dan persepuluhan, Anda juga boleh memberi baik secara tunai ataupun melalui banking online. Jadi kita juga memaparkan nomor atau nomor account bank, dan jika Anda mau memberi, berilah dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur kepada Allah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberkati kita dan menjaga kita. Walaupun dalam kekurangan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan saya mendorong supaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan kita. Sekali lagi, kepada semua jemaat Tuhan, marilah kita terus mendorong di antara satu yang lain di dalam keluarga kita, dan ambil peluang ini untuk saling mendorong, khususnya saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. 我们站立起来，领受上帝的祝福。愿上帝所赐出人意外的平安，保守你们的心怀意念，使你们认识敬爱上帝和圣子我主耶稣基督。又愿全能的上帝、圣父、圣子、圣灵所赐的福，将在你们中间，常与你们同在。阿们。各位弟兄姐妹，愿你们平安回去侍奉主，奉主耶稣的名。阿们。